Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, today we will learn about invitation atau surat undangan. Jadi ini kita masuk chapter 4 ya. Okay, the types of invitation are formal and informal. Formal adalah surat undangan yang resmi dan informal adalah surat undangan yang tidak resmi. Kita akan membahas dulu yang formal invitation atau surat undangan resmi. Ini definisinya. Formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values by Webster's 2012. Jadi, formal invitation atau surat undangan yang resmi itu adalah surat undangan yang mengikuti pola, nada, atau gaya yang sesuai dengan norma, kebiasaan, atau nilai yang telah ditetapkan. Ini menurut Webster's tahun 2012 ya. Nah, ini jadi maksudnya surat undangan yang resmi itu formatnya pasti sama ya. Seperti contohnya surat undangan kelulusan. Pasti isinya sama gitu-gitu aja, seperti itu. For the example, contohnya, an invitation to the opening of school, surat undangan pembukaan sekolah, an invitation to a graduation ceremony, surat undangan upacara kelulusan, an invitation to a wedding, surat undangan pernikahan, etc. dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh surat undangan yang resmi ya. Next, common format of a formal invitation. Ini adalah format dari surat undangan yang resmi secara umum, ya, secara umumnya saja. The first line is the names of the persons who invite. Nah, ini adalah ditulis ya di atasnya itu nama orang yang mengundang, siapa yang mengundangnya. And then the second line is the request for the participation. Jadi di sini dituliskan eventnya itu event apa, acaranya acara apa. Meminta yang diundang itu untuk datang ke acara apa gitu. The third line is the names of the person invited. Ditulis nama yang diundangnya. The fourth line is the occasion for invitation. Jadi kesempatan undangan. Maksud dari kesempatan undangan ini kesempatan ini ya waktunya dan tanggalnya. Ini sebenarnya masih nyatu ya yang keempat dan kelima ini. And then the sixth line is the place of the occasion. Tempat acaranya. And then the last line is the request for reply. Request for reply itu untuk meminta balasan atau disebut juga dengan RSVP. Nanti Miss jelaskan di contohnya. Jadi format dari request of reply itu biasanya ada di surat undangan luar negeri ya. Kalau di Indonesia jarang ya ada undangan yang meminta balasan gitu. Apapun itu suratnya, entah itu surat undangan pernikahan atau surat undangan kelulusan, jarang kan yang meminta balasan. Nah, ini hanya secara umum saja. Common format. Next. Social function. Jadi fungsi dari surat undangan yang resmi itu is to inviting people to formal and social events. Jadi ya untuk mengundang orang ke acara yang formal gitu ya. Nah, next, linguistic characteristic. Karakteristik kebahasaannya simple, ya, precise and concise. Simple, tepat dan ringkas kata-katanya. And detailed information, informasinya detail. The tone should be friendly and sincere. Jadi nadanya itu harus bersahabat dan harus ramah ya, harus ramah dan hormat gitu, dan hati-hati, secara hati-hati gitu ya nulisnya itu, bukan secara hati-hati ya, secara baik-baik gitu ya penulisannya itu, nggak sewot, nggak ketus gitu kata-katanya, dan gayanya itu tidak memaksa orang harus datang ke undangan gitu, enggak, tapi harus ramah, hormat, dan bersahabat, just like that, seperti itu. Nah, ini samalah ya intinya. Kalau yang ini maksudnya sama intinya, bahwa kita itu harus baik-baik gitu menulisnya. Next, format of layout.
format dari membuat surat undangan. Addresses of the addresser and the addressee. Ditulis nama alamat yang mengundang dan yang diundang. Salutation. Salutation itu dengan hormat, penghormatan gitu. Body. Isinya. State for whom the invitation is and by who it is given. Dituliskan pernyataan siapa yang diundang dan untuk siapa undangan tersebut. Reason of invitation, alasan dia mengundang. Bukan alasan sih ya, kalau di sini mungkin maksudnya acaranya acara apa gitu, apakah acara pernikahan atau penghitanan atau acara ulang tahun mungkin atau acara kelulusan, ya pokoknya ditulis reasonnya. And then date, tanggal, time, waktu, place, tempat. Nah ini yang tadi Miss bilang ya, RSVP. Jadi RSVP itu, nah ini berasal dari kata Prancis, maksudnya adalah Répondez s'il vous plaît. Itu bahasa Prancis ya. Ini disingkat, yang artinya please reply. Mohon dibalas. Jadi surat undangan di luar negeri itu biasanya menggunakan RSVP. Kalau di Indonesia jarang, tapi ada, tapi memang kebanyakan jarang menggunakan RSVP ya. Fungsi dari RSVP ini sebenarnya hanya untuk mengkonfirmasi saja kalau orang yang diundang itu akan datang atau tidak. Mungkin ingin menyiapkan konsumsinya mungkin ya, atau mungkin kursinya. Kalau misalkan memang tidak bisa datang, mungkin kursi atau konsumsi yang akan disiapkan hanya segini atau segini gitu. Jadi biar tidak olok kalau kata bahasa Sundanya ya. Ada signature itu tanda tangan. Tidak usah dibahas yang ini. Nah, langsung saja ke contohnya. Example of a formal invitation. Ini adalah contohnya ya. Tapi Miss akan memperlihatkan contoh yang kedua saja karena sudah menggunakan tag-nya, sudah menggunakan formatnya. Nah, invitation to a wedding. Surat undangan pernikahan. Lihat. Mr. and Mrs. Pujianto. Name of the host. Name of the host itu nama yang mengundang. Dia mengundang itu Mr. and Mrs. Pujianto. Ya. And then cordially request. Cordially itu artinya dengan ramah ya. Dengan ramah request meminta the pleasure of your company. Dengan ramah meminta maksudnya mengundang gitu ya. Mengundang your company, mengundang perusahaanmu. Pressing the invitation. Jadi yang diundang itu siapa? Perusahaan kamu, gitu, your company. On the wedding ceremony of their daughter. The kind of event. Acara pernikahan dari putra-putri mereka. Siapa sih merekanya? Ya ini yang mengundang. Dan si Pujianto. Kenapa ya ini disebut mereka gitu? Kenapa bukan kami? Nah, jadi ada beberapa undangan yang memang ceritanya si penulisannya itu orang ketiga gitu. Maksudnya ya yang undang ini Mr. and Mrs. Tapi seakan-akan yang menuliskan undangan ini orang lain gitu ya. Jadi jadinya disebutnya their daughter, anak mereka, mengundang on the wedding ceremony, mengundang acara pernikahan anak mereka. Ya merekanya siapa ya? Ini yang mengundang Mr. and Mrs. Pujianto. Next, dan Davi. On Friday, the 12th of December. Ini date-nya Jumat 12 Desember at 7 o'clock. Time-nya, waktunya in Gedung Kartini. Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ini venue itu tempatnya di Gedung Kartini di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Nah, udah isinya simpel ya, segitu aja. Ini ada penutupnya. Nah, jadi dituliskan RSVP. Please reply gitu. Nah, jadi untuk membalasnya itu ke siapa sih gitu? Apakah harus mengirim undangan lagi atau dikirim ke pos atau gimana? Nah, ini jika kamu ingin hadir atau tidak hadir untuk mengkonfirmasinya, bisa hubungi Yani. Nah, Yani nomor HP-nya atau eh, ke Yani ini. Ini namanya request to respond. Nah, ini ada yang namanya special instruction. Special instruction itu instruksi yang spesial gitu, bisa dipakai bisa juga enggak. Nah, ini nih dinner will be served by, jadi makan malam akan disediakan pada jam 8 malam, 8 malam pas gitu ya. Nah, ini special instruction. Bisa juga menggunakan instruksi yang lain, contohnya misal the dress code is using batik. Dress code-nya menggunakan batik. Atau bisa juga you must wear the red shoes. Kamu harus menggunakan sepatu warna merah itu semuanya. Nah, itu hanya sebagai contohnya saja. Do you understand? Okay. Nah, ini akan bahas minggu depan saja, tapi masih tentang formal invitation. Hanya segini dulu yang harus bahas karena takut kelamaan ininya durasinya. Oke, untuk penugasan kalian lihat saja di Microsoft Microsoft Teams ya, di situ nanti Miss akan mengirimkan tugas. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.